Baik, saya akan mulai perkuliahan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang teman-teman di perkuliahan kedua atau di minggu kedua. Pada hari ini kita akan mulai membahas materi ya. Minggu lalu itu kan kita cerita-cerita tentang banyak hal. Asal kalian, nama, lalu apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, mulai minggu kedua ini kita akan berbicara tentang materi yang ada di perkuliahan ekonomi manajerial. Nah, saya mau sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman. Di hari ini ada beberapa agenda yang harus saya ikuti mulai dari pukul 9 nanti. Dan itu sifatnya wajib teman-teman. Jadi yang seharusnya kita sampai pukul 10, 2,5 jam gitu ya. Maka nanti sebelum pukul 9 kita sudah akhiri kelas kita. Sedangkan topik kita itu ada dua yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama, pendahuluan untuk ekonomi manajerial. Apa sih akan kita bicarakan nanti sepanjang satu semester ini. Lalu yang kedua, optimasi ekonomi. Sesuai dengan yang ada di RPS kita atau yang di SKK kita kemarin, maka kita harus tuntaskan itu sebenarnya untuk hari ini. Namun tidak perlu khawatir teman-teman, saya sudah siapkan video asinkron untuk topik yang optimasi ekonomi. Termasuk dalam proses perhitungan, contoh-contohnya sudah ada di video asinkron tersebut. Jadi kalau seandainya tidak tuntas agenda kita hari ini tadi, yang pengantar dan optimasi tadi, maka teman-teman sudah bisa menonton. Nah, tapi ini tergantung ya, teman-teman mau menonton secara mandiri atau tidak. Karena biasanya ya nggak ada yang nonton. Nah, akun ini sudah kembali ke saya, akun kampus itu sudah diberikan kembali ke saya. Videonya sudah saya siapkan sebelumnya. Dan tentu konten ini bukan konten berbayar ya teman-teman ya. Konten ini tidak publik, hanya digunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Jadi sesuai dengan konteks perkuliahan kita, bukan seperti yang umum ketika teman-teman membicarakan tentang atau teman-teman mencari tentang topik ekonomi manajerial dan muncul banyak. Ini bisa diakses karena teman-teman memiliki tautannya saja. Di mana nanti akan saya unggah di si pedarnya. Untuk materi yang minggu ini juga sudah saya unggah ya. Sudah ada bab 1, bab 2 di sana. Nanti teman-teman silahkan lihat dan bisa dilihat diulang-ulang lagi gitu supaya lebih matang lagi pemahaman teman-teman. Lalu tautannya itu juga nanti akan saya sertakan di si pedar supaya kalau teman-teman klik langsung nanti ke ini mana langsung diarahkan ke YouTube. Gak apa-apa ya, begitu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Baik. Ya, selanjutnya terkait dengan presentasi minggu depan. Yang presentasi minggu depan mungkin kita mulai dari kelompok 1 ya. Kira-kira siap nggak kelompok 1? Topiknya berarti topik selanjutnya. Nanti coba dilihat di SKK. Teman-teman berarti masih bisa berdiskusi dengan saya paling tidak dari hari Jumat ya. Hari Jumat boleh, karena masih yang pertama kali presentasi, mungkin boleh deh beberapa hari setelah hari Jumat. Tapi untuk yang kelompok berikutnya kan tentunya harus sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Silakan tidak perlu sungkan-sungkan teman-teman, jika ada yang mau ditanya boleh langsung WA saya, tapi silakan sebutkan nama dan kelasnya supaya saya gampang untuk mencari tahu. Bisa ya informasinya itu ya. Sip ya teman-teman ya. Ini kok mengeningkan cipta semua nih, siap atau enggak nih nanti? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Siap, Pak.
Oke, kalau sudah siap, saya akan coba share screen, teman-teman. Nah, saya inikan dulu ya. Saya buatkan dulu ininya. Sebentar. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Mas. Saya atas nama Firliman NIM 2021 008023 mau tanya, kan kemarin KRS-nya saya kan telat. Jadi untuk ya, absensinya tuh sedikit terlambat begitu, Pak. Jadi kayak seperti manual begitu. Oke, untuk yang mana, Mas? Untuk Yang pertemuan awal itu saya belum bisa mengikuti kuliah begitu, Pak. Oh, di saat ini juga belum ada, Mas, namamu. Oh, sudah ada, sudah masuk, sudah bisa. Tidak masalah, Mas. Kalau yang terlambat seperti itu sudah otomatis nanti diisikan by system. Jadi Mas Alfi ini silahkan tinggal presensi yang hari ini saja, masuk ke si pedarnya dan ini apa? Uh, bisa presensi langsung di sana, langsung centang saja. Namamu sudah ada. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, silahkan dicoba ya. Iya, baik, Bapak. Sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, kita akan mulai teman-teman berbicara sedikit ya, karena ini akan kita pelajari sampai akhir semester nanti. Ini awalan untuk membuka pandangan teman-teman terkait dengan apa sih yang akan kita pelajari di ekonomi manajerial secara real. Kalau minggu lalu kan banyak nih informasi umum, ini mulai spesifik. Kita akan berbicara tentang apa saja yang harus kita bicarakan atau kita diskusikan, sampai sedalam apa nanti kita berdiskusi, saya akan sampaikan di sini. Mari kita mulai. Yang pertama, pokok bahasan. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab ini atau pada pertemuan ini? Pertama, ruang lingkup ekonomi manajerial, lalu theory of the firm, teori perusahaan. Ini mungkin akan ditanya di beberapa mata kuliah di semester depan. Jadi teman-teman harus mengingat kalau di mata kuliah ekonomi manajerial teman-teman sudah disampaikan tentang theory of the firm, teori perusahaan. Ada pasti nanti. Jadi ketika ditanya, pernah diajarin nggak tentang theory of the firm? Seharusnya sudah 2 kali dapat nih. Pertama di pengantar ekonomi, di topik mikro, terus yang kedua sekarang di ekonomi manajerial. Sudah 2 kali. Jadi kalau nanti ada dosen yang bertanya, sudah pernah belum? Belum, Pak. Wah, berarti teman-teman melakukan offside di sana. Sudah pernah dengar, tapi lupa, Pak. Nah, itu lebih elegan ya, daripada dibilang belum pernah dengar, Pak. Lalu, setelah kita mempelajari tentang theory of the firm, maka kita akan melihat mulai sifat dan fungsi laba. Karena laba ini berkaitan dengan teori of the firm tadi. Atau profit itu berkaitan dengan teori of the firm. Yang keempat, tentang etika bisnis. Dalam mencapai tujuan kita atau mencapai laba tadi, keuntungan, ada nggak etika yang harus kita pelajari? Ada. Nanti akan ada mata kuliah khusus yang teman-teman bisa ambil di semester-semester berikutnya tentang etika bisnis. Kalau tidak salah semester ini ya, etika bisnis. Iya, Pak. Nah, berarti berbarengan. Bisa berkaitan dengan mata kuliah etika bisnis dengan yang kita pelajari sekarang. Lalu nanti kita akan lihat juga kerangka kerja internasional. Karena selain kita sebagai UMKM yang hanya berproduksi lokal, kita juga harus lihat nih, gempuran produk asing itu mempengaruhi penjualan kita nggak? Mempengaruhi kinerja kita nggak? Mempengaruhi ekonomi kita nggak? Atau mempengaruhi kebijakan kita nggak dalam perusahaan? Lalu yang terakhir nanti agenda hari ini di bab ini adalah ekonomi manajerial dan internet. Nah, mari kita lihat pertama teman-teman, ruang lingkup ekonomi manajerial. Ini cukup luas. Kelihatan sih pohonnya ini tidak banyak, itu ya, hanya beberapa kotak. Tapi ini cukup kompleks teman-teman. Masalah keputusan
yang diambil oleh manajer itu atau di level manajemen itu biasanya ada banyak sekali keputusan yang diambil berdasarkan masalah-masalah yang muncul atau kendala-kendala yang muncul di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada dua sisi yang bisa kita lihat. Pendekatan untuk mengambil keputusan tersebut. Yang pertama, dari sisi teorinya, lalu dari sisi ilmu pengambilan keputusannya. Nah, ini teman-teman nanti akan diuji sebenarnya selama perkuliahan ini, mendapatkan banyak informasi, mata kuliah, dan lain sebagainya, supaya ketika nanti teman-teman lulus, memiliki alur berpikir yang tersistematis. Kalau ada keputusan, apa yang harus saya ambil? Kalau saya ketemu sesuatu hal, apa yang harus saya lakukan? Saya apakah harus berpikir dulu sebelum bertindak, atau eksekusi dulu? Perlu nggak kita berpikir, oh dampaknya apa ya? Kalau saya melakukan ini, dampaknya apa? Apakah berdampak pada saya sendiri, apakah orang tua, keluarga, dan lain sebagainya, atau teman-teman? Itu penting sekali. Maka mari kita lihat nih, untuk mengambil keputusan di tingkat manajemen, atau perusahaan, atau teman-teman sebagai pemilik usaha, teman-teman harus lihat dulu nih dari teorinya. Segi teori gimana sih? Misalnya, simpel ya, punya produk, harganya itu sudah stabil, terus masyarakat itu sudah senang, atau konsumen teman-teman sudah senang, tiba-tiba dinaikkan. Kan ada tuh teorinya, ketika harga naik, permintaan akan turun. Mau dipaksa nggak harganya dinaikkan? Maka perlu dilihat simpelnya. Ada dua teori ekonomi, yang pertama mikroekonomi, dan yang kedua makroekonomi. Tentu ini sudah dipelajari ya di pengantar ekonomi semester lalu. Lalu, ilmu pengambilan keputusan. Kalau misalnya keputusan ini diambil untuk berkaitan dengan masa depan, maka harus ada hitung-hitungannya. Nggak bisa kita bilang, oh tahun depan penjualan saya 100. Dasarnya apa? Tahun depan saya akan punya penghasilan sekian. Dasarnya apa? Harus ada hitung-hitungannya. Pengusaha misalnya, dia biasa membeli bahan baku harganya sebesar 10.000, dia produksi, dia jual 30.000, tapi dia bilang, oh saya untung 100%. Ada nggak hitungannya? Di masa depan saya akan punya penghasilan sekian, ada nggak hitung-hitungannya? Maka kita perlu ilmu pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah matematika ekonomi. Teman-teman sudah dapat semester lalu, matematika bisnis. Perhitungan matematis yang digunakan untuk keperluan perhitungan di manajemen atau di program yang berkaitan dengan ekonomi. Lalu, kalau mau spesifik nanti berbicara tentang perhitungan ekonominya, maka ada beberapa rumus atau teman-teman pendekatan yang harus kita selesaikan dengan ekonometrika. Memang agak sedikit menakutkan ketika mendengar ekonometrika ya, tapi tenang, apa yang sudah teman-teman pelajari di matematika bisnis sama prinsipnya, tapi ketika dikaitkan dengan ekonometrika, hitungan-hitungan itu digunakan untuk mengambil keputusan secara ekonomi. Ini nanti akan berkaitan juga dengan statistik yang teman-teman dapatkan semester ini. Jadi nggak bisa terpisah ya, mata kuliah satu dengan yang lain, baik yang sudah lalu dengan yang saat ini, harus berkesinambungan. Nggak boleh yang berlalu, biarlah berlalu. Gitu. Jangan. Pasti harus berkesinambungan. Nah, gabungan dari teori dan ilmu pengambilan keputusan ini ada di mata kuliah ekonomi manajerial, teman-teman. Gimana caranya kita mengaplikasikan teori ekonomi, teori-teori itu kita buktikan dengan ilmu pengambilan keputusannya. Sesuai nggak? Kalau tadi harga naik, penjualan turun, baiknya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ada nggak biaya yang bisa kita tekan? Bisa nggak kita atau berkenan nggak kita kalau misalnya laba kita kurangi? Nah ini, dua hal tersebut akan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ditemukan oleh seorang manajer dalam pengambilan keputusannya. Apa saja kira-kira yang kita akan kaitkan di dalam ekonomi manajerial ini dari sisi makronya? Dari sisi makro, kita akan melihat secara agregat.
Secara nasional, permintaan itu ada nggak? Misal kita lihat nih di tahun 2020, 2021, atau sekarang, sudah berbeda teman-teman. Kalau kemarin saya ikut webinar, statistik menyatakan bahwa selama tahun 2021 itu, kita itu ternyata ada sebagian masyarakat itu semakin makmur di masa pandemi. Banyak yang susah, tapi ternyata ada yang semakin makmur. Artinya seperti ini teman-teman, dibanding tahun 2020, di sana kan kita drop banget nih. Dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 kita jauh membaik. Di tahun 2020 turun sekali permintaan. Hampir orang-orang itu menahan diri untuk tidak melakukan pembelian. Kalau bisa menghemat. Ternyata trik itu keliru. Expand adalah solusinya. Ketika seseorang mengeluarkan pendapatannya, maka ada orang, ketika seseorang mengeluarkan uangnya, artinya saya punya gaji, lalu saya belanjakan. Ketika saya belanjakan itu, ada orang lain yang memperoleh pendapatan. Pendapatannya itu akan menjadi konsumsi buat dia juga belanja. Ketika belanja lagi, ada orang yang mendapatkan pendapatan. Berputar terus seperti lingkaran, teman-teman. Misalnya, teman-teman memutuskan kuliah, sekalipun orang tua merasa kesulitan, tapi kan ada yang berjalan. Teman-teman datang ke Yogyakarta, kos-kosan laku, yang punya kos itu punya pendapatan, dia bisa menyekolahkan anaknya pergi sekolah, guru-guru bisa memperoleh gaji, lalu anak guru tersebut juga bisa kuliah, berputar terus-menerus. Itulah yang dibahas di ekonomi makro, secara total, agregat. Berputar terus, tidak ada hentinya. Berhenti mungkin kalau sebuah negara itu sudah bubar gitu. Tapi selama masih ada masyarakat di sana, maka tidak akan putus. Semakin ke sini, ini sudah semakin maju, teman-teman. Dulu kan orang ngerem semua. Tidak ada yang mau mengeluarkan uang. Wah, saya takut kalau terjadi resesi. Ternyata tidak. Maka orang mulai berani nih. Berani untuk mengeluarkan uangnya, mengkonsumsi, dan lain sebagainya. Lalu apa, Pak, yang dari segi mikronya? Nah, dari segi mikro kita nanti akan berbicara tentang perilaku, teman-teman. Baik perilaku dari individu, misal nih, kalian kan dapat uang sebulan dari orang tua, misalnya yang tinggal di Jogja, yang ngekos gitu, atau yang melaju, pasti dapat uang saku dari orang tua. Perilaku kalian dalam menghabiskan uang tersebut itu bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Sensitif gak? Misalnya kalau saya belanja ke supermarket, kalau biasanya saya beli sampo itu harganya 21.000, tiba-tiba harganya naik jadi 25, saya nggak beli. Saya mending beli sampo lain. Atau misalnya pasta gigi, atau misalnya deodoran, atau misalnya produk lain. Saya mau berpindah ke produk lain atau brand lain karena harganya lebih terjangkau. Misalnya tisu nih, mungkin teman-teman kalau sering ya, saya sering belanja ini ke kemana? Ke supermarket. Ada tisu yang bandel, biasanya harganya 15.000. Nah, tiba-tiba naik ke 19. Saya hitung-hitung, wah saya mending beli yang gede, saya lebih untung. Maka saya pindah brand lain. Nah, ini sangat mempengaruhi teman-teman. Tingkah laku kita, perilaku kita dalam mengkonsumsi barang itu bisa kita digunakan oleh manajer untuk meningkatkan atau menurunkan penjualannya. Kita juga nanti bisa melihat perilaku produsen lain. Perilakunya itu kira-kira begini. Kalau ada satu produsen mengeluarkan produk baru, pesaing kita itu ikut nggak? Kita perlu waspada nggak? Kalau misalnya pesaing kita itu mengeluarkan produk baru, atau produknya itu misalnya teman-teman memberikan embel-embel, misalnya bonus ini, mempengaruhi nggak? Nah, dua hal ini akan kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti. Sedangkan dari sisi ilmu pengambilan keputusannya, nanti kita akan membuat sebuah rumus atau hitungan matematis yang sesuai dengan model ekonomi.
Misalnya di matematika bisnis kemarin kan teman-teman sudah diperkenalkan dengan persamaan. Ada independen, ada dependennya, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, mana yang konstanta, itu pasti sudah. Atau di SMA juga teman-teman sudah dapat. Diformalkan sesuai dengan ekonomi. Lalu yang ekonometrika ini apa, Pak? Ada perhitungan statistik yang biasanya itu dihitung untuk yang umum gitu ya. Tapi ini khusus untuk perhitungan atau digunakan untuk parameter model ekonomi. Sama saja, tidak perlu khawatir. Misalnya berbicara tentang dependen dan independen tadi, atau menghitung regresi, ada sama semua, tapi dia sesuai dengan parameter model ekonomi. Digunakan untuk ekonomi. Bukan yang misalnya kalau teman-teman mendengar kalkulus gitu ya, kalkulusnya itu seperti anak teknik atau integral gitu ya. Tidak sampai ke sana. Tidak ada sinus kosinusnya, tidak. Tapi ada model ekonometrika yang menggunakan itu dalam pengambilan keputusan di lingkup ekonomi. Mungkin itu di akuntansi, mungkin itu di ilmu ekonomi murni, atau di manajemen. Kira-kira sejauh ini ada yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan. Belum ya? Oke. Berikutnya kita akan lihat hubungan antara ekonomi manajerial dengan bidang fungsional ilmu administrasi bisnis. Kalau misalnya di bidang fungsionalnya ada 5. Yang pertama akuntansi, ada keuangan, ada pemasaran, ada produksi, ada SDM. Pak, apakah bisa berfungsi semua? Bisa. Akuntansi kaitannya dengan apa? Pencatatan neraca, laba rugi, arus kas, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan ekonomi manajerial. Kaitannya apa, Pak? Misalnya begini, akan ada proyeksi, nanti akan ada mata kuliah juga yang berkaitan dengan ini di semester berikutnya, teman-teman. Atau di manajemen biaya di semester ini juga akan ketemu. Ada ya, manajemen biaya ya? Ada, Pak. Nah, di sana akan berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, teman-teman. Misalnya, untuk membuat satu barang, ada berapa sih biayanya? Berapa biaya bahan bakunya? Berapa biaya tenaga kerjanya? Berapa biaya listriknya? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan mesin? Misalnya mesinnya itu tidak berenergi listrik, tapi menggunakan diesel. Maka nanti harus ada ganti oli dan lain sebagainya. Simpelnya begini, kalau teman-teman sering jualan secara otodidak, misal membuat kue atau membuat puding, kan sering sekali menghitung biayanya itu sulit. Atau membuat karya tertentu. Dan teman-teman kadang sulit untuk menentukan berapa sih jasa saya. Buat kue saja deh, buat kue. Istri saya senang membuat kue. Beberapa waktu yang lalu itu baru dapat pesanan dari temannya. Maka dia belanja. Istri saya belanja perangkat kue ini. Harga jualnya 120.000 dengan bangganya. Oh, saya udah untung 60.000 loh di situ. Nah, untung 60.000 itu datangnya dari mana? Kita hitung. Oh, belanja aku sekian. Itu belanja. Terus listriknya udah dihitung? Belum. Jasa cuci piringmu sudah dihitung belum? Belum. Lalu apa namanya, kan pakai mixer nih. Mixernya udah dihitung belum penyusutannya? Jangan-jangan karena karakter kue yang mau dibuat itu, ketahanan mixer kita itu berkurang. Karena dia terlalu berat. Atau mungkin stresnya, wah gagal nih. Jangan-jangan nggak pas nih gitu. Kan ada yang harus ditanggung, teman-teman. Jadi untung 60.000 itu setelah dihitung-hitung, dipertimbangkan lain sebagainya, hanya 30.000 yang murni. Setelah dikurangi jasanya dia dan lain sebagainya, itu hanya 30.000. Inilah pentingnya akuntansi dan keuangan. Simple, tapi kalau teman-teman mengabaikan itu ketika usahanya sudah besar, nggak tahu nanti mana untung, mana rugi. Ya, kalau UMKM kan susah Pak begitu. Nah, itu yang membuat UMKM kita itu kadang bisa cepat melesat, kadang setelah melesat itu tiba-tiba buyar.
Karena nggak bisa bedakan. Kulaan 100.000, ketika dapat penjualan 120.000, dipikir 120.000 itu sudah untung. Dipakai uangnya, nggak bisa kulakan lagi. Nah, itu untuk dari akuntansi dan keuangan. Sekarang ke pemasaran. Pemasaran itu akan berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjualkan produknya. Biaya penjualan. Semakin banyak tenaga pemasarannya, apakah nanti semakin banyak untungnya? Belum tentu. Kalau semakin besar biaya iklannya, apakah nanti otomatis penjualannya tinggi? Belum tentu. Maka kita juga berkaitan dengan pemasaran. Lalu produksi. Produksi ini adalah salah satu bagian penting, teman-teman. Karena bagian produksi ini juga berkaitan dengan biaya. Kalau seharusnya produk itu diselesaikan 1 jam, tapi dijadikan menjadi 2 jam, ada biaya yang cukup banyak bertambah. Bisa 2 kali lipat. Atau simpelnya seperti ini. Ada pabrik, ini untuk memahami saja ya, ada pabrik di lokasi A. Tapi ternyata bahan baku itu tidak diturunkan di pabrik A. Salah nih. Diturunkannya di pabrik B. Apa yang terjadi? Tambah dong biaya. Biaya apa, Pak? Biaya memindahkan dari pabrik A, dari pabrik B ke pabrik A. Atau misalnya bahan baku datang bukan dari supplier yang biasanya kita ambil dari lain. Oh, ternyata ada setengah yang rusak bahan bakunya. Lalu apa yang terjadi? Kita akan mengeluarkan biaya lebih. Maka di bagian produksi ini harus betul-betul rigid istilahnya ya teman-teman. Harus betul-betul memastikan. Di manajemen biaya ini akan dibahas nanti. Harus memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan itu memang betul-betul memberikan nilai tambah. Sama seperti kuliah ini. Hari ini kalian sudah ikut ekonomi manajerial, ada nggak nilai tambah kalian hari ini? Jangan-jangan begitu masuk tadi 30, sekarang udah 8.0 masih sama. Belum panas gitu. Oh, belum panas, Pak. Panasnya berapa setelah 2 jam? Kan udah nggak dapat tuh. Maka produksi itu penting. Produksi itu tentu berkaitan dengan sumber daya manusia. Apalagi nih, kita di Indonesia memang industrialisasi itu cepat. Tapi jangan salah teman-teman. Kita punya karakter, kalau kemarin saya disampaikan itu ya, kebetulan kemarin itu membahas tentang jaminan hari tua yang sekarang lagi ngetren, berkaitan dengan perusahaan, berkaitan dengan tenaga kerja, berkaitan dengan pemerintah gitu. Ternyata kita itu masih menganut sistem industrinya itu yang teknologinya tradisional, produk-produk tradisional. Misalnya apa, Pak? Ya kita contohkan di Jogja ya. Ada banyak sekali perusahaan yang skalanya itu adalah produknya itu adalah produk ekspor dan produk itu rata-rata handmade. Misalnya di daerah Umbul Harjo itu saya pernah melamar ke salah satu perusahaan pembuat sarung tangan golf yang tidak boleh dijual di dalam negeri, tapi diekspor. Teknologi tradisional handmade itu perlu dijaga. Nah, SDM ini penting di kita. Atau mungkin proses melinting rokok. Di luar negeri mungkin sudah teknologinya pakai mesin, tapi di Indonesia itu masih ada pentingnya nih menggunakan tangan. SDM juga penting buat kita karena berkaitan dengan produksi, berkaitan juga dengan tenaga pemasaran, berkaitan juga dengan keuangan dan akuntansi. Nah, untuk proses pengambilan keputusan berkaitan dengan apa, Pak? Karena tadi kita berbicara 5 bidang fungsional, tentu itu akan berkaitan dengan tujuan apa yang ingin kita capai. Namanya orang usaha kan tujuannya harus dapat untung. Nggak ada tujuannya itu adalah untuk berbagi. Berbagi ya khusus, ya kalau usaha yang mencari keuntungan. Nggak ada orang berusaha itu memang sengaja untuk berbagi, beda. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia mendapatkan sesuatu dari sana, dia berbagi, itu beda lagi. Itu adalah hukum yang harus kita ikuti sebagai manusia ya. Harus kita jalankan. Ketika kita berusaha, kita mendapatkan sesuatu atau hasil usaha kita, maka kita harus berbagi.
Beda yang NGO. Kalau NGO, non-government organization, itu kan tujuannya memang dia untuk membantu. Dan dia tetap mendapatkan dana sebenarnya untuk membiayainya. Beda-beda di sana. Sekalipun bisa digunakan ekonomi manajerial ini untuk yang non-profit organization. Lalu, apalagi mengidentifikasi masalah. Apa sih masalah yang muncul dalam kita proses mencapai tujuan tersebut? Nah, dari masalah-masalah itu, mana alternatif, solusi yang paling pas, yang menguntungkan semuanya, tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan karyawan, dan mungkin juga tidak merugikan supplier kita, dan tidak juga merugikan konsumennya. Setelah ditemukan alternatif-alternatif tersebut, maka diambil keputusan. Keputusan tersebut diimplementasikan. Kalau pada saat implementasinya ada yang keliru, diulang lagi. Apa sih masalahnya? Jangan-jangan kita salah dalam mengambil keputusan, sehingga ketika implementasi hasilnya tidak sesuai. Nah, ini sudah mulai muncul teman-teman, apa namanya, yang tidak menyenangkan untuk semua orang itu sudah mulai muncul, sudah ada rumusnya. Sekarang kita lihat yang theory of the firm, teori perusahaan. Teori perusahaan itu kalau teman-teman googling, itu berkaitan dalam proses pencapaian laba dan nilai perusahaan. Simpelnya seperti ini. Sebuah perusahaan yang melakukan aktivitasnya atau kegiatan ekonomi yang ada di dalam perusahaan tersebut, tujuan mereka dalam jangka pendek adalah untuk mencapai laba atau mencapai keuntungan. Dalam jangka panjang, dengan akumulasi laba yang mereka dapatkan, mereka menginginkan nilai perusahaannya akan terus bertambah. Misalnya, kalau kita lihat perbankan saja deh, Bank Mandiri, BCA, Bank BCA, Bank BRI, mereka akan berusaha untuk mengumpulkan pendapatan tahunan, laba tahunan. Kalau bisa laba setiap tahun. Dengan bertambahnya laba atau pendapatan mereka setiap tahun, itu akan meningkatkan nilai perusahaannya. Itu adalah theory of the firm. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya, mereka akan berusaha untuk mencapai atau mendapatkan laba, keuntungan dalam jangka pendek. Di dalam jangka panjangnya, mereka akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan ini kita lihat ya, organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Ini aktivitas ekonomi. Dia melakukan kegiatan dengan tujuannya apa? Mendapatkan penghasilan. Sama seperti saya nih. Saya berproses dengan teman-teman menyampaikan seperti ini, memberikan jasa saya, memberikan tenaga saya, pengetahuan saya, tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan materi ke teman-teman dalam perkuliahan ini. Maka nanti saya akan mendapatkan benefit honor saya. Apa tujuannya? Ya mendapatkan keuntungan sebenarnya, ya mendapatkan pendapatan. Lalu apa berikutnya Pak? Value saya itu semakin tinggi. Kalau orang semakin expert di bidangnya, maka nilai kalian akan semakin tinggi. Misal nih, teman-teman senang di salah satu olahraga, lalu menjadi atlet. Ketika dia sudah sering berlatih, maka ada value-nya. Oh ini hebat nih. Bisa kita tanya nih, atau kita bisa diskusi nih dengan orang ini. Supaya suatu saat nanti, teman-teman bisa lebih dinilai lebih. Oh ini ahlinya nih. Pokoknya kalau sudah ahlinya, nanti bayarannya mahal. Nah, tujuannya tadi ini, memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Ini adalah theory of the firm yang berasal dari barat, teman-teman. Di mana semua mekanismenya adalah mekanisme pasar. Pak, apakah bisa di Indonesia seperti ini? Ada yang mau berkomentar nggak? Sesuai dengan yang sudah dipelajari di ekonomi makro dan mikro semester lalu di pengantar ekonomi, kira-kira menurut teman-teman, di Indonesia ini bisa diterapkan nggak? Memaksimumkan kekayaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Kira-kira bisa digunakan nggak ini di Indonesia? Silakan, siapa yang mau berkomentar pertama?
Ayo diingat apa yang sudah ada di semester lalu. Siapa yang pertama mau coba? Boleh nggak di Indonesia? Dengan ketentuan yang ada di Indonesia, undang-undang, Pancasila, boleh nggak kita memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan di Indonesia? Suatu saat pasti ada juga yang bertanya seperti ini, teman-teman. Semester lalu dapat swasana compassion nggak dari Pak Didi? Ingat nggak? Ini di pertemuan ketujuh di pengantar ekonomi. Ingat nggak swasana compassion? Nggak ingat. Wah, harus dibuka lagi, harus dibuka. Ini saya senang bertanya ke kalian nih. Kalau kalian nggak mau buka, berarti nanti saya tanya Pak Didi, Pak, mereka nggak bisa loh saya tanya tentang suasana compassion. Silahkan dibuka lagi ya. Nah, suatu saat teman-teman akan bertemu dengan Prof. Sri Edi Swasono yang mengeluarkan suasana compassion. Beliau akan bertanya, kalau di Indonesia boleh nggak kita memaksimumkan kekayaan? Biasanya teman-teman, kalau tujuannya adalah memaksimumkan kekayaan, artinya kita harus lebih kaya dari orang lain. Perusahaan kita harus lebih sukses dari orang lain. Dalam proses mencapai sukses itu, bisa jadi ada kecurangan yang dilakukan. Maka, apakah ideal di Indonesia untuk memaksimumkan kekayaan? Sebenarnya sih ideal. Cuman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memaksimumkan kekayaan perusahaan itu bukanlah yang ideal. Karena setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di bawah langit di atas bumi pertiwi ini sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran Rakyat. 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 Kira-kira kalau perusahaan itu rakyat nggak yang punya? Enggak, Pak. Nah, itu dia. Maka teori of the firm ini tidak bisa serta-merta kita gunakan di Indonesia. Saya punya perusahaan, saya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Kenapa sih? Nggak boleh, Pak. Ketika saya berpikir hanya laba, bukan laba-laba yang di tembok ya, tapi keuntungan, bisa jadi saya mengesampingkan, contohnya, kesejahteraan karyawan saya. Yang seharusnya dia hanya bekerja 8 jam, karena saya pengen untung, maka saya sebutkan, mau nggak lembur? Yang harusnya 8 jam jadi 12 jam. Menyalahi aturan sebenarnya. Atau saya buat sistem shift, yang seharusnya hanya bekerja 12 jam gitu ya, tapi pabrik tersebut beroperasi 24 jam. Boleh nggak aturannya seperti itu? Jadi 4 shift dalam sehari, teman-teman. Nggak ada istirahatnya, boleh nggak? Kalau tujuannya untuk memaksimumkan kekayaan, boleh-boleh saja. Tapi sesuai dengan undang-undang nggak? Jangan-jangan ada praktek perburuan di sana. Atau misalnya, saya adalah perusahaan tambang. Untuk memaksimumkan kekayaan, saya keruk aja semua. Atau saya perusahaan sawit, saya babat saja semua hutan itu. Karena kalau cuma 1-2 hektar, kurang Pak, nggak terasa. 1000 hektar, babat hutannya. Apa yang terjadi? Ya seperti yang kita alami sekarang. Semuanya orang berusaha untuk memaksimumkan kekayaan. Kejadiannya apa? Ya banyak yang gagal, teman-teman. Di Tuban, masyarakat di sana itu berusaha untuk menjadi kaya dengan menjual lahannya. Ya sekarang, nggak jadi kaya. Nah, hal-hal seperti itulah yang terkadang bisa muncul ya ditanyakan di perkuliahan nanti. Teman-teman harus bisa jawab. Jangan pernah bilang tidak pernah mendengar Pak yang namanya theory of the firm.
Nah, sekarang sudah teori perusahaan itu bertujuan untuk mencapai laba dan meningkatkan nilai. Apakah boleh di Indonesia? Ya, idealnya sih tidak boleh, karena kita punya batasan undang-undang tadi. Dengan alasan, dalam proses mencapai keuntungan tersebut, bisa jadi ada yang dirugikan. Yang paling dekat dengan teman-teman mungkin yang berkaitan dengan binary option ya, yang dari brand Binomo. Dia ingin memaksimalkan kekayaannya, karena dia berusaha untuk memaksimalkan kekayaannya, apa yang terjadi? Ada banyak orang yang dirugikan, bahkan sampai miliar. Kalau dikumpulkan banyak sekali. Itu adalah kesalahan. Saya untung, tapi orang lain dikorbankan. Pasti teman-teman. Dimanapun itu, kalau ada seseorang yang curang, pasti ada yang dirugikan. Kalau diubah secara matematis gimana Pak? Nah ini ya teman-teman ya. Ini kalau sudah dihitung secara matematis ya, ini adalah present value. PV ini adalah present value. Nilai saat ini, nanti di manajemen keuangan dapatnya nih. Di manajemen keuangan nanti dapatnya. Present value dari atas ini adalah laba yang akan diperoleh mungkin ini satu ya tahun pertama, lalu tahun kedua, sampai tahun ke N. Sampai berapa lama perusahaan tersebut akan beroperasi. Yang di bawah ini adalah 1 plus R. R ini adalah tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diharapkan. Pangkat 1 ini adalah tahunnya. Ini adalah rumus perhitungan nilai waktu uang. Mungkin belum pernah atau sudah pernah teman-teman dapatkan, tapi ini adalah perhitungan nilai waktu uang. Kira-kira kalau 10 tahun lagi kita dapat uang 100 juta, berapa sih nilai sekarangnya? Kira-kira begitu ya. Jangan-jangan nilai 100 juta tahun depan itu sekarang cuma hitungannya 1 juta. Karena mata uang kita tergerus terus karena adanya inflasi. Maka dihitung ke depan nih teman-teman. Kira-kira sekarang saya dapat berapa sih kalau misalnya 3 tahun lagi usaha saya itu bisa menghasilkan laba sekitar atau keuntungan sekitar 300 juta. Bisa kita hitung sekarang. Pak, ini mudah nggak? Mudah teman-teman. Secara manual bisa kita hitung juga. Secara matematis di Excel juga bisa kita hitung. Atau di kalkulator keuangan juga bisa. Ini cukup mudah. Teman-teman juga bisa mendownload atau mengunduh lewat Play Store untuk perhitungan nilai waktu uang. Sudah sangat mudah sekarang untuk mengetahui hasilnya ini. Nah, ada present value, ada future value, nilai masa depan. Misal kita punya uang 100.000 sekarang. Kalau 100.000 itu kita simpan terus selama 10 tahun, kira-kira di tahun 10 berapa sih nilainya? Nah, kita bisa hitung. Itu namanya future value. Kita hitung future value-nya. Kalau yang ini present value. Nah, ini untuk menghitung laba tadi ya. Berapa sih laba yang akan kita dapatkan di masa depan dan nilainya saat ini berapa. Itu untuk melihat berapa kemungkinan potensi keuntungan kita. Saya akan contohkan sebentar lagi. Lalu untuk value of the firm-nya, apa sih Pak? Gabungan dari semua ini loh. Ini kan digabungkan nih, ditambah semua ya. Sampai 10 tahun ke depan, maka itu adalah nilai perusahaannya. Nilai perusahaan itu didapat dari mana sih Pak? Laba itu diperoleh dari total penerimaan. Ini nanti akan kita pelajari juga ya teman-teman ya. Total penerimaan dikurang dengan total biayanya. Ini sama prinsipnya. Ini penyederhanaan dari rumus yang di atas ini teman-teman. Kalau laba tadi diperoleh per tahun, kalau value of the firm-nya itu adalah yang didapatkan dalam beberapa tahun ke depan. Ada contohnya nggak Pak? Ada. Kalau teman-teman mengenal banyak perusahaan startup baru di Indonesia, mereka sekarang sedang berusaha untuk memvaluasi nilai perusahaannya. Contohnya apa Pak? Bukalapak. Beberapa waktu yang lalu mereka sudah menjual sahamnya di bursa dan mereka menyatakan mereka memiliki valuasi. Valuasinya berapa? Wah,
berapa ratus berapa 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 triliun gitu ya. Terus ada muncul Gojek bergabung dengan Grab, bergabung dengan Tokopedia. Valuasinya berapa nih? Mereka udah besar banget. Nah, dari mana sih Pak mereka menghitung valuasi itu? Mereka melihat konsep ke depan, teman-teman. 10 tahun ke depan. Kira-kira berapa cash flow yang mereka dapatkan? Dikumpulkan nih. Maka, oh segini nilai perusahaan kami. Apakah real? Belum tentu. Apakah nanti mereka kemungkinan mencapai ke sana? Belum tentu. Apalagi kalau ada yang nakal, yang melakukan kecurangan untuk memperkaya dirinya. Belum tentu nilainya itu atau valuasinya sampai ke sana. Atau yang terbaru, yang masuk ke dalam unicorn, yang akrab mungkin bagi teman-teman beberapa, kopi kenangan. Buka saja valuasi kopi kenangan. Mereka memvaluasinya itu berusaha untuk membuat sebesar-besarnya nilainya. Supaya apa? Wah, supaya orang tertarik. Yang mau ngasih modal atau nyuntik modal, cepat ngasih modalnya. Nah, itu adalah gambaran dari teori perusahaan. Mereka berusaha untuk memaksimumkan kekayaan. Kekayaannya dari mana? Dari laba yang didapat setiap tahun. Laba yang setiap tahun mereka dapatkan itu akan mencerminkan nilai perusahaannya. Maka kalau ada yang tertarik untuk tertarik untuk membeli saham, kalau yang paham pasar modal atau membeli sesuatu aset, baik aset kripto, teman-teman harus tahu, ada nggak nilai perusahaannya? Jangan-jangan nggak ada, ditipu-tipu aja. Sebentar harganya naik 100%, habis itu turun 100%, jadi nol. Nah, maka penting ya untuk mempelajari theory of the firm. Ada yang mau bertanya sampai di sini teman-teman? Silahkan. Tidak ada? Oke. Dalam proses pencapaian tadi, ada banyak sekali kendala yang sebenarnya dialami oleh perusahaan. Baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, teman-teman. Apa saja sih contohnya kendala-kendala tersebut? Pertama, tenaga ahlinya tidak ada. Bahan bakunya terbatas. Modalnya juga terbatas. Ada kendala hukum. Ada kendala perundang-undangan. Dan ada masalah-masalah lain, misalnya pesaingnya itu sudah terlalu besar. Kalau dia masuk, tantangannya akan semakin besar. Atau peraturan pemerintah memang mempersulit untuk melindungi salah satu bisnis gitu. Misalnya apa? Berkaitan dengan ini saja deh teman-teman. Berkaitan dengan distribusi listrik. Sejauh ini kan hanya ada satu saja yang menyampaikan atau menyalurkan listrik ke rumah masyarakat, yaitu PLN kan. Boleh nggak masuk yang lain? Boleh. Tapi kan ada ketentuan dari pemerintah nih. Supaya terstandar, pemerintah membuat hanya satu saja. Coba bayangkan, kalau di Sleman ya, kalau daerah tempat saya, provider seluler itu sekarang bisa mendirikan tiang telepon mereka sendiri-sendiri. Ada Telkom, ada Bisnet, ada First Media. Coba bayangkan kalau ada tiang listrik dari 3 perusahaan. Sebanyak apa kabelnya? Mungkin tiang listriknya nggak lurus lagi, tapi jadi belok 3 gini loh. Satu lurus, satu ke kiri, satu ke kanan. Gitu. Jadi tinggal mendekorasi, nambah bunga, jadi kayak taman bunga. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang sebentar teman-teman. Ada teman kita yang baru bergabung, tapi nggak tahu betul atau enggak. Setelah setengah 1 jam nih berlalu nih. Katanya tadi sudah masuk dengan akun yang lain, tapi ini masuk dengan akunnya gitu ya. Bentar ya teman-teman ya, saya buka undangan dulu. Undangannya masuknya jam berapa? Takutnya disemprot. Bentar ya.
Oke, pukul 9. Baik, kita lanjut lagi nih. Jangan-jangan tadi ya dari sisi pemerintah tadi misalnya begitu, memang menetapkan suatu kebijakan supaya nggak repot gitu. Misalnya upah minimum, ada standar kesehatan dan keselamatan. Ini kan penting nih. Tapi bisa saja di suatu negara itu sering menyampingkan ini. Jadi ada kemungkinan kans terjadinya KKN. Boleh berjalan, tapi ya ada inilah Pak, ada uang jalannya lah, aman lah gitu. Itu bisa juga menjadi tantangan teman-teman. Pas apes, ya ketangkap tangan KPK, termasuk yang menyerahkan uang gitu. Kalau pas aman ya aman saja, nggak ada yang tahu. Nah kan itu menjadi tantangan ya, menjadi kendala. Terus ada lagi yang berikutnya. Teori perusahaan yang mempostulatkan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan dinilai terlalu sempit atau terkadang tidak realistik. Ya ini tadi. Tujuannya kok hanya mencapai keuntungan saja atau memaksimumkan kekayaan. Karena ada hal lain. Misalnya, ketika kita melakukan usaha, kita juga perlu memperhatikan lingkungan kita itu sehat nggak? Tenaga kerja kita itu sehat nggak? Beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman mengikuti, ada salah satu bupati di Sumatera Utara yang mempekerjakan manusia lebih dari 12 jam. Kaya memang dia, rumahnya gede, tapi di dalamnya ada kerangkeng manusia. Biasanya kan hewan ya, ada burung yang dia pelihara, ada harimau, ini manusia dia pelihara gitu. Mungkin dia punya kenikmatan tersendiri melihat orang menderita di dalam kerangkeng. Ini dia. Terkadang teori perusahaan itu bisa membuyarkan dan membuat seseorang itu menjadi lebih agresif untuk mencapai keuntungannya dan mengesampingkan hal-hal lain. Maka teman-teman, ada beberapa alternatif yang disampaikan. Kita tidak perlu untuk memaksimalkan kekayaan tujuannya, tapi ada pilihan lain. Kata Baumol 1959, kita bisa memaksimumkan penjualan. Kalau tujuannya adalah memaksimumkan penjualan, tentu pendapatan kita juga akan naik. Atau memaksimumkan kepuasan manajemen. Artinya, oh target kita tercapai nih, kita sesuai nih. Misalnya perusahaan yang berbasis lingkungan, kita sesuai nih. Itu menurut Williamson 1963. Atau perilaku pemuasan. Tujuan kita adalah untuk memuaskan konsumen. Gimana caranya supaya kebutuhan konsumen itu tercapai dan mereka merasakan manfaatnya. Itu menurut Syed dan Marx 1949. Itu adalah pilihan lain selain memaksimumkan kekayaan. Karena bisa jadi saya perusahaan air mineral, saya nggak ambil air mineral dari mata air, tapi saya ambil dari air sungai. Supaya apa? Supaya keuntungan saya maksimum. Setelah minum masyarakatnya kena diare, nggak masalah. Yang penting saya sudah dapat keuntungan. Atau misalnya teman-teman, saya seperti teman-teman nih, saya tidak peduli teman-teman mau ngerti atau tidak, yang penting tugas saya terselesaikan. Sama. Maka perlu memperhatikan, kalau di kampus kita ada yang namanya asah, asih, asuh. Diasah. Dalam proses mengasah itu, teman-teman juga ditanya, ada nggak yang tidak bisa? Mana yang tidak bisa? Diberikan welas asih gitu ya, diperhatikan. Bukan berarti kalau tidak bisa langsung dihukum. Kenapa? Karena kita ada proses mengasuh juga. Nah, itu ya teman-teman, ada nilai atau value yang harus kita jalankan. Teman-teman juga harus mengerti, harus merasa, dan harus melakukan. Ngerti, ngerosok, ngelakoni. Sudah ngerti bahwa mencapai keuntungan maksimum itu salah, yang nggak usah nggak usah dijalankan, karena pasti ada yang dirugikan. Atau misalnya dalam pertemanan, saya malas keluar uang, ngajak si A aja deh, dia kan senang traktir, porotin terus gitu, dia baik hati lagi kan, nah itu kan klaim. Kita lanjut lagi teman-teman. Sifat dan fungsi laba. Karena tujuannya laba tadi,
tujuannya mencapai kekayaan, maka kita harus tahu laba itu sifatnya apa sih? Yang pertama, laba itu adalah penerimaan dikurangi biaya. Lalu, laba bisnis atau bisnis profit, penerimaan dikurangi biaya akuntansi, biaya yang terlihat. Hitung-hitungan ya, sekian nih penerimaan kita, 100.000. Biaya yang kita keluarkan itu 10.000, berarti untung kita 90.000. Itu kalau biaya bisnis atau bisnis profit. Lalu yang laba ekonomi atau economic profit. Penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya yang tidak terlihat dan yang terlihat. Yang terlihat tadi secara akuntansi. Yang tidak terlihat apa, Pak? Misalnya, ada nggak pencemaran lingkungan yang kita hasilkan? Buangan dari perusahaan ini mencemari udara nggak? Mencemari sungai nggak? Mempengaruhi kebisingan masyarakat nggak? Itulah biaya implisit, teman-teman. Yang sebenarnya harus kita ganti. Kalau perusahaan dengan mudah menyatakan CSR, kasih CSR-nya. Supaya apa? Supaya ada kompensasi kita terhadap sesuatu yang mungkin tidak terlihat dampaknya, tapi ada biaya yang harus kita tanggung. Misal, ada pabrik, ada kebisingan terhadap masyarakat yang ada di situ. Ada nggak kompensasinya? Atau kita punya usaha peternakan. Peternakan itu memberikan dampak, bau, dan lain sebagainya. Kita harus menanggung itu. Itulah yang masuk dalam biaya implisit. Contohnya, sebuah perusahaan melaporkan laba bisnisnya itu adalah sebesar 30 juta per bulan. Tapi sebenarnya sang pengusaha dapat memperoleh penghasilan sebesar 35 juta selama 1 bulan tersebut dari pekerjaan di perusahaan lain. Dan modalnya bisa menghasilkan 15 juta per bulan jika diinvestasikan di bisnis lain. Kira-kira inilah biaya implisitnya. Gini ya teman-teman ya. Sebuah perusahaan, misal saya punya perusahaan nih, laba usaha saya itu dapatnya 30 juta. Tapi kalau saya tidak membuka usaha, saya bekerja sebagai manajer, saya sudah digaji 35 juta. Dari situ kan sudah selisih 5 juta ya. Harusnya saya bisa dapat lebih banyak nih, 5 juta. Belum lagi modal yang saya gunakan tadi untuk membuka bisnis tadi, kalau seandainya saya gunakan, bisa menghasilkan 15 juta. Berarti harusnya saya dapat 50 juta, tapi karena berkorban untuk membuka bisnis, maka saya sudah kehilangan 20 juta. Tapi stop dulu, itu sekarang. Kalau perusahaannya itu berkembang, tahun depan dia sudah dapat 50 juta atau 60 juta, maka dibandingkan dengan yang dua ini, dia sudah menang. Itulah yang disebut biaya eksplisit dan biaya implisit, teman-teman. Atau dalam posisi yang lain, itu akan muncul dalam bentuk opportunity cost, biaya kesempatan. Nah, mungkin opportunity cost itu sering ya didengar ya. Kalau di akuntansi bilangnya itu, disampaikannya itu opportunity cost. Kalau di sini ada biaya manajemen dan ada laba bisnis, ada laba ekonomi. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Lalu berkaitan dengan beberapa jenis laba atau teori laba berkaitan dengan bisnis kita, teman-teman. Biasanya, yang atas ya, biasanya perusahaan yang memiliki risiko yang lebih tinggi, maka mereka membutuhkan profit yang lebih tinggi juga. Karena berkaitan dengan risiko. Pasti mereka menetapkan laba yang tinggi. Misal, saya bekerja sebagai tukang lap kaca tukang lap kaca gedung bertingkat. Maka saya harus memberikan tarif yang tinggi karena pekerjaan saya berisiko. Atau pilot, gajinya besar karena apa? Karena berisiko pekerjaannya. Nah, berkaitan dengan itu ya. Lalu teori laba karena adanya gesekan. Laba karena adanya gangguan pada keseimbangan jangka panjang. Misalnya, bisnis kita ini tidak akan eksis dalam 10 tahun ke depan.
maka mereka harus berusaha untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang sesingkat itu. Kenapa? Karena belum tentu mereka bisa berjalan. Lalu ada laba monopoli. Ini untuk perusahaan monopoli tadi. Mereka bisa menentukan harga sesuka hati sesuai dengan keinginan mereka untuk mencapai harga yang tinggi. Misalnya seperti PLN. Kalau seandainya tidak disubsidi pemerintah, kita nggak disubsidi pemerintah, mereka kan sesuka hati untuk menentukan harganya. Atau misalnya pemerintah nggak menetapkan harga eceran tertinggi untuk SPBU, kan bisa sesuka hati mereka ya. Dulu ada beberapa SPBU memang yang bisa buka, ada Shell, ada Petronas, ada apa lain sebagainya ya. Sekarang kan semua SPBU itu dikelola oleh Pertamina. Gimana kalau mereka menetapkan harga tinggi? Habis kita bisa nggak kemana-mana kan. Nah, itu teori laba monopoli. Terus laba inovasi. Laba diperoleh karena adanya inovasi yang berhasil. Ada contohnya Pak, ada perusahaan Apple menghadirkan touchscreen atau Samsung menghadirkan yang flip, atau apalagi pesawat terbang, Boeing mengeluarkan pesawat baru, maka mereka bisa mendapatkan laba karena adanya inovasi. Atau yang di Indonesia, ruang guru yang mungkin teman-teman bersahabat ya ketika SMA ya. Nah, itu kan karena mereka melakukan inovasi. Yang dulunya bimbingan belajar onsite, sekarang tinggal buka handphone, tutornya sama menariknya, tapi kita nggak perlu harus keluar, di rumah bisa. Yang terakhir, teori laba efisiensi manajerial. Laba yang diperoleh karena perusahaan tersebut berusaha untuk melakukan kegiatan yang efisien. Inilah yang paling mungkin kita ambil teman-teman. Misalnya, contohnya ada nggak Pak? Ada. Untuk menghasilkan sebuah meja, seorang tukang kayu atau pengrajin meja tersebut, pengrajinnya itu berusaha untuk mengukur gimana caranya supaya kayu ini tidak banyak sisa. Misalnya pun sisa bisa digunakan untuk yang lain. Atau penjahit membuat pola nih. Ya dia tukang jahit itu kan atau tailor itu kan nggak hanya langsung gunting. Kita yang umum main gunting aja. Wah kalau salah ulang lagi. Mereka nggak bisa. Karena begitu salah, kalau kayunya mahal, habis mereka. Tidak efisien. Atau misalnya tukang bangunan. Pesan material itu mahal karena jauh. Dia harus bisa pastikan. Mending sisa sedikit daripada kurang sedikit. Kurang sedikit dia mau beli dari mana. Nah, itu berkaitan dengan efisien. Ketika teman-teman mampu melakukan sesuatu itu dengan efisien, maka teman-teman akan mendapatkan manfaat dari sana. Perusahaan juga begitu. Semula dia bisa memproduksi 10, biayanya 10.000, tapi karena dia bisa memproduksi 20 unit, maka biayanya turun, misalnya menjadi 8.000. Nah, itu kan mempengaruhi ya, mereka semakin efisien. Itu adalah beberapa teori laba, teman-teman. Berikutnya, fungsi laba. Apa sih tujuan dari laba ini kok kita butuh ada nih? Laba merupakan tanda yang memandu alokasi sumber daya masyarakat. Artinya kalau perusahaan itu memiliki laba, maka ada sumber daya yang akan bergerak. Usaha saya itu punya laba, berarti karyawan saya bulan depan masih bisa bekerja. Kalau enggak, ya stop. Nggak mungkin rugi diteruskan. Mau bayar apa gitu ya? Mau bayar mereka itu pakai apa? Kan sebagian dari laba itu yang nanti akan membayar kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang kedua, laba yang tinggi di suatu industri merupakan tanda bahwa pembeli menginginkan lebih banyak produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Misalnya nih, ada satu industri banyak peminatnya dan laba perusahaan yang ada di situ tinggi. Artinya masyarakat kan ingin. Masyarakat masih mau membeli produk itu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang di sana sudah declining semua, artinya kan masyarakat sudah mulai nggak beli.
orang mulai tidak tertarik. Misal yang dekat dengan yang muda-muda ya, seperti MS Glow. Itu kan tinggi sekali penjualannya teman-teman di kosmetik. Artinya bisnis kosmetik itu menarik. Semua orang datang ke sana karena butuh wajah yang cerah, yang tidak kelihatan sudah tidak tidur, yang tidurnya 1 jam ketika presentasi tetap terlihat manis gitu ya. Yang mulai ada kerutan itu tidak kelihatan. Teman-teman masih muda lah, masih di bawah 20, nggak akan ada kerutan. Tapi nanti ketika masuk usia 30, wah udah kepala 3. Loh, yang dulunya nggak ada hitamnya kok ada hitam gitu. Yang nggak bisa menerima itu, masuklah ke industri perawatan wajah, perawatan tubuh, gitu. Maka itu menjadi menarik. Nah, sebaliknya, laba rendah atau negatif dalam suatu industri merupakan suatu industri yang tandanya bahwa pembeli itu sudah tidak menginginkan lagi produk-produknya. Misalnya apa? Counter pulsa itu sudah tidak semarak dulu lagi. Atau agen penjual tiket pesawat manual, bukan yang online, itu juga sudah semakin menurun. Bukan tiket pesawatnya yang menurun ya, tapi pembelian ke agen tiket yang bersifat offline. Semuanya sudah berubah ke tiket online. Atau toko-toko yang dulu menjual konvensional, kalah dengan yang online. Nah, kira-kira seperti itulah perubahannya ya teman-teman ya. Laba itu berfungsi kira-kira menggambarkan itu. Berkaitan dengan etika bisnis. Ini 2 slide terakhir kalau tidak salah ya. Dalam proses mencapai laba tadi teman-teman, kita itu perlu memperhatikan, ada nggak tingkah laku yang harus kita tangkap. Mana sih tingkah laku yang boleh dipraktekkan, mana yang tidak boleh dipraktekkan oleh perusahaan dan pekerjanya. Misalnya, saya menginginkan keuntungan yang besar. Maka saya meminta karyawan saya itu melakukan kecurangan, menambahkan sesuatu ke produk yang dijual. Supaya apa? Supaya awet. Misalnya, menambahkan boraks di bakso yang saya jual. Tapi bukan saya yang melakukan, pekerja saya sengaja memasukkan. Supaya apa? Supaya awet, supaya tahan lama. Atau saya dengan sengaja membuat sesuatu di sana, di dalam perusahaan itu. Kalau ketahuan karyawan saya itu melakukan kesalahan, maka dia akan kena hukuman. Nah, itu kan ada perilaku atau tingkah laku kita itu yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Atau kita sengaja mengelabui masyarakat. Oh, bisnis kita baik kok, tenang aja. Seperti beberapa waktu yang lalu tuh di Bantul. Seperti industri rumahan, ternyata isinya itu adalah penghasil minuman keras kalau tidak salah. Atau penghasil obat terlarang. Bertahun-tahun bisa di sana. Dan masyarakat tidak merasa bahwa itu berbahaya. Kan repot. Atau kita melakukan usaha yang sebenarnya itu melanggar etika. Tapi ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja karena banyak orang yang suka gitu ya. Misalnya nih membuka judi bola. Ya sekalipun itu bisa dibenarkan sebagian orang karena buat happy-happy aja, tapi kan itu bisa mempengaruhi tingkah laku kita. Atau misalnya tentang binary option kemarin, dia sudah tahu kalau orang rugi itu ya ruginya bisa parah gitu. Tapi dia masih tetap melakukan. Nah, itu tingkah laku yang salah. Yang sebenarnya dari segi etika bisnis tidak boleh kita jalankan, teman-teman. Nah, etika bisnis yang akan kalian pelajari juga semester ini, itu nanti juga bisa sebagai panduan selain aturan hukum positif yang bisa menghukum gitu ya. Kalau hukum positif itu kan bisa menghukum, bisa memberikan sesuatu sanksi. Ini hanya kata hati kita saja sih. Tega nggak kita mempekerjakan karyawan kita? Wah, saya tega aja Pak, kan saya bayar. Saya upah mereka. Kalau mereka lembur, saya kasih upah. Saya lengkapin semua. Tapi salah nggak? Nah, itu etika bisnis ya teman-teman ya. Itu berkait dengan masyarakat, berkait dengan lingkungan, berkait dengan pemahaman kita tentang ajaran agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Ini bisa berbicara banyak hal di etika bisnis. Lalu, apa sih sebenarnya yang berubah? Apa sih yang berubah dari dunia kita ini
di ekonomi manajerial ini? Pertama, kegiatan yang dulunya bersifat lokal, daerah, dan nasional, sekarang sudah terjadi secara global. Penting, orang lain itu sudah bisa efisien dibandingkan dengan kita. Lalu apa? Apa yang akan kita lakukan? Penting nih. Lalu sekarang, tidak hanya barang saja, tapi jasa yang paling banyak dibutuhkan. Jasa ini menjadi sesuatu yang tidak terhitung value-nya, teman-teman. Kalau kita punya sesuatu yang orang lain tidak punya, pasti kita akan dicari orang lain. Berikutnya modal, terus teknologi, terus kemampuan kita sebagai tenaga kerja. Ada nggak skill kita? Maka asahlah ini masih semester 2, teman-teman harus punya skill yang orang lain itu tidak punya. Entah apapun itu. Kalau hanya membawa ijazah S1 saja, itu tidak menarik. Maka skill kalian apa? Misalnya saya spesial untuk Excel, Pak. Saya spesial untuk translate, Pak. Translator. Saya spesial untuk desain grafis. Saya spesial dalam bahasa. Saya spesial dalam public speaking. Saya spesial untuk mendesain sesuatu. Critical thinking, dan lain sebagainya. Teman-teman harus punya skill. Kalau tidak, wah repot nanti. Lalu perubahan teknologi cukup besar. Teman-teman harus bisa menguasainya. Lalu telecommunication advance. Artinya perubahan cara kita bertelekomunikasi ini semakin berkembang gitu. Kalau dulu pembeli dan penjual harus berkomunikasi, sekarang bisa tinggal beli saja tanpa harus berpikir itu aman atau tidak. Lewat marketplace itu kan sudah pasti aman, terjamin. Lalu yang ke-8, kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh internet dan the World Wide Web. Dari manapun kita bisa mengakses informasi. Kita bisa melihat gaya hidup yang ada di luar negeri, kita bisa melihat apa yang mereka butuhkan. Kira-kira kita bisa siapkan nggak dari sini? Bisa nggak kita ekspor? Itu kesempatan yang diberikan oleh internet dan www ini. Laman web. Kita bisa mengakses informasi apa. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Banyak loh ya informasi yang udah disampaikan tadi loh ya. Di teman-teman ini. Bentar, saya coba share ulang ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, boleh teman-teman. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Nanti untuk yang optimasi ekonomi, saya berharap teman-teman mau menonton sendiri karena di sana ada hitungannya. Syukur-syukur minggu depan kita cukup untuk berdiskusi lagi terkait cara menghitungnya. Atau kita nanti akan buatkan kuis gimana caranya untuk menghitung tersebut. Jadi saya kasih soal, hanya angkanya saja diganti, tapi caranya sama. Untuk melihat teman-teman beneran nggak ini menonton videonya. Saya akan buatkan kuis minggu depan untuk memastikan teman-teman mengikuti perkuliahan secara asinkron itu atau tidak. Setuju ya teman-teman ya? Baik, Pak. Nanti Baik, habis ini langsung saya buatkan di Sipedar. Teman-teman klik saja di bahan perkuliahan. Saya akan buatkan notasinya di sana, video asinkron tentang optimasi ekonomi. Kalau ada yang mau bertanya, Pak, gimana sih caranya ini? Kok saya agak sedikit bingung ya? WA saja saya, screenshot dari tangkapan layar YouTube-nya. Itu ya teman-teman ya.
Iya, Pak. Oke, Baik, saling Pak. saling mengingatkan satu dengan Iya, yang lain Pak. nanti, teman-teman. Dari akhir kata, terima kasih saya sampaikan ke kalian karena sudah meluangkan waktu untuk perkuliahan pagi hari ini. Semoga yang kita diskusikan bermanfaat. Semoga menjadi hari Rabu yang menyenangkan, tidak membosankan karena pagi-pagi sudah ada angka berbentuk cacing gitu ya. Tidak mengganggu mood sampai sore nanti. Dan sampai ketemu minggu depan teman-teman. Selamat mempersiapkan untuk kelompok 1. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama teman-teman. Yang mau live sudah boleh live, silahkan.